Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhana Helani dengan NIM 2323290050 dari kelas 2C mata kuliah fonologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bunyi segmental dan suprasegmental. Secara umum, bunyi bahasa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada bunyi segmental. Bunyi segmental ini adalah bunyi yang dapat dipenggal atau dapat dibagi-bagi. Yang kedua ada bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental ini adalah bunyi yang tidak dapat dipenggal atas segmen-segmennya atau tidak dapat dibagi-bagi. Bunyi segmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental ada 4 macam. Yang pertama adalah konsonan. Konsonan ini adalah bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Yang kedua ada vokal. Vokal ini adalah bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Yang ketiga ada diftong. Diftong adalah dua vokal yang dibaca satu bunyi. Misalnya ai dalam kata sungai, au dalam kata kau. Yang keempat ada kluster. Kluster adalah dua konsonan yang dibaca satu bunyi. Contoh dari kluster atau konsonan rangkap adalah ng, yang, ny, nyonya, kh, kah, khusus. Kemudian klasifikasi bunyi segmental. Berdasarkan ada tidaknya hambatan pada alat bicara, bunyi segmental diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama vokoid. Vokoid adalah bunyi yang terjadi tanpa hambatan di alat-alat bicara kecuali di pita suara saja, atau tidak ada proses artikulasi. Vokoid dihasilkan dengan menggetarkan pita suara. Jadi, semua vokoid adalah bunyi bersuara. Yang kedua adalah kontoid. Kontoid adalah bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Jadi, ada proses artikulasi. Kontoid yang dibentuk dengan disertai bergetarnya pita suara disebut kontoid bersuara. Misalnya B, D, J, G. Kontoid yang dibentuk tanpa disertai dengan bergetarnya pita suara disebut kontoid tak bersuara. Yang ketiga ada semivokoid. Semivokoid merupakan bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental ialah bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Bunyi suprasegmental ada 3, yaitu 1. Intonasi, jeda, tempo, tekanan, nada, irama, dan lain sebagainya. Yang kedua, ekspresi, mimik atau gestur, wajah. Yang ketiga ada kinesik, yaitu gerakan organ tubuh seperti mata, tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Dalam bahasa tulis ditandai dengan koma, tanda seru, tanda tanya, tanda titik, atau tanda baca lainnya. Selanjutnya yaitu bunyi-bunyi suprasegmental dari sudut fonetis, yaitu ada nada. Nada dalam bahasa Indonesia, tinggi rendahnya suara tidak fungsional membedakan makna. Begitupun pada tingkatan frasa, klausa, dan kalimat. Contohnya kata aku, membaca buku. Dibaca tinggi, sedang, rendah. Maknanya sama. Yang kedua ada tekanan. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berbeda membedakan maksud dalam tataran kalimat atau sintaksis, tetapi dalam kata tidak membedakan makna. Contohnya yang pertama, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Kemarin, bukan sekarang. Contoh kedua, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Teman, bukan saudara. Yang ketiga, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Teman saya, bukan temanmu.
Yang keempat, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Menyimpan bukan menukar. Yang kelima, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Uang bukan barang atau emas. Yang keenam, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Di bank bukan penggadaian. Selanjutnya durasi. Durasi panjang pendek ucapan atau durasi dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kata, tetapi fungsi dalam kalimat. Kata jatuh, jatuh dan jatuh makna sama. Kalimat awas jatuh, awas jatuh. Pada silaba terakhir ada tekanan atau larangan. Selanjutnya ada jeda. Jeda terjadi baik antar kalimat, antar frasa, antar morfem, antar silaba maupun antar fonem. Contohnya, ia membeli buku sejarah baru. Ia membeli buku sejarah baru. Pada kalimat 1, yang baru adalah sejarahnya, sedangkan kalimat 2 yang baru adalah bukunya. Yang ketiga adalah intonasi. Dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam membedakan maksud kalimat. Kalimat dibedakan menjadi kalimat berita atau deklaratif, tanya, interrogatif, dan perintah imperatif. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.